Dan disitulah di saat orang yang merasa sedih dan mempunyai akal, pikiran, hati, perasaan, maka dia bertuhankan Allah pada yang Maha Rahman. Di saat itulah cepat-cepat dia memulangkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, siapkah kita berpisah dengan orang yang kita cinta? Apakah kita meninggal ataukah kita ditinggal? Gak ada yang siap. Tapi bukan titik, koma. Kesiapan itu akan terjalankan dengan mengisi. Pertama, hanya menuhankan Allah, satu-satunya Tuhan. Yang kedua adalah diisi dengan amal ibadah penuh ketaatan. Yang ketiga adalah berharap untuk bagaimana amal ibadah yang kita perbuat diterima oleh Allah yang Maha Rahman. Gak sempat kita kaji lain lagi. Yang kita kaji hanyalah diri kita sendiri. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaihi anta maqsudi wal bagamatu bi'atini ma'rifatika Muhammad. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madarra wa sabqa tahiruka inna syarrad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Yang kami muliakan dengan kasih sayang Allah, keluarga ahli musibah, agar tetap selalu tawakal kepadanya akan kondisi yang saat ini telah menimpa bagi keluarga, untuk selalu senantiasa memulangkan kaji kepada Allah yang Maha Kuasa. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara sekalian ahli ta'ziyah, semoga Allah perkenankan hati kita dengan keikhlasan, sehingga yang kita antarkan dengan penuh harapan agar doa kita semua dikabulkan, sehingga dapat membawa almarhum dengan penebusan dosa yang dilakukan akan doa yang kita mintakan, sehingga surga pun dapat diberikan Allah kepada almarhum dengan penuh keridhaan. Juga keluarga ahli musibah yang ditinggal selalu penuh kesabaran dan tetap memperbaiki keadaan untuk yakin dan percaya bahwa dunia ini bukanlah yang kekal sesungguhnya. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia
Allah lapangkan hati kita untuk bersama, menghibur keluarga ahli musibah bahwa sesungguhnya hilang satu tumbuh seribu. Maka dengan kajian yang kita hadapkan kali ini dapat menyadarkan kita bersama bahwa dunia ini hanya sementara dan akhiratlah yang akan kekal hidup selama-lamanya. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, khususnya istri dari almarhum Bapak Sopyanuddin bin Husain beserta keluarga yang lainnya, Allah telah menyatakan kepada kita bahwa sebagaimana yang kita simak bersama dalam surat Hud ayat 123, walillahi ghaibus samawati wal ard, milik Allah lah hal-hal yang gaib di langit maupun di bumi. Kematian ini juga adalah merupakan kegaiban. Ketika proses kematian itu datang kepada seseorang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu godan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Al-Luqman, tidak ada satupun yang tahu apa yang terjadi hari esok. Dan tidak ada satupun yang tahu kapan ia mati. Hal ini menampakkan bahwa inilah yang disebut dengan hal yang gaib. Kegaiban inilah yang membuat kita penasaran. Sehingga solusinya adalah kita selalu waspada di dalam berkehidupan, sehingga senantiasa mengisi keseharian dengan penuh ibadah kepada Allah yang Maha Rahman. Maka dalam hal ini tentulah yang kita kembali khususnya kepada istri yang dicintai dari ayahanda kami Bapak Sopyanuddin bin Husain ini, untuk selalu memulangkan kaji bahwa kita kan pun tak tahu kapan segera dijemput oleh Allah yang Maha Tahu. Karena Allah lah yang sungguh hanya mengetahui. Maka untuk kembali kepada kaji tersebut, kajian yang sederhana yang sudah ditegaskan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dibawa oleh para ustadz di dalam menyampaikan ceramahnya, khususnya dalam ta'ziyah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa-siapa yang ketimpa musibah, maka cepatlah berkata bahwa kita semua ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka dinyatakan Allah di lanjutan surat Hud ayat 103 tadi, wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Maka kepadanya lah untuk dipulangkan segala urusan, termasuklah urusan hal yang telah menimpa kepada ibu kami akan kepergian suami yang dicintai. Dan sungguh yang dapat membuat menerima hati ini adalah dengan kembali bahwa dunia bukanlah hidup yang kekal abadi. Dunia ini hanya sementara. Maka tentunya yang kita kembali adalah untuk melihat kaji bahwa di sini Allah ingin melihat kita semua. Apakah kita menyembah Allah atau menyembah dunia beserta isinya?
termasuklah almarhum Bapak Sofyanuddin bin Husain. Harapan kita sampai umur 80, almarhum meninggal umur 75. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, kepingin kita umur beliau sampai lama, terutama istri yang dicinta mengharapkan suami bersama. Memang betapa sedih kita rasakan, apa yang dirasakan ibunda turut bisa kita rasakan, karena kita tidak ada lagi yang lainnya kecuali suami yang dicinta. Tapi ketika kita sadar bahwa suami kita itu adalah milik Allah, maka cepat-cepatkanlah pulangkan balik kepada Allah, dan kita juga akan menyadari yang kedua, bahwa kita juga milik Allah, balikkan juga kepada Allah. Maka bunda di saat itu yang ketiga akan menyadari bahwa sungguh engkaulah ya Allah yang kutuhani, bukan suami yang telah meninggalkanku pergi. Banyak yang telah ditinggalkan pergi. Kadang pun tak membayangi orang-orang yang telah ditinggalkan pergi oleh orang yang dicintai. Kadang muncul secara lugas, secara jelas. Siapkah kita ditinggal kepergian itu? Apalagi dah 50 tahun nih tak terasa, pikir udah masih umur 5 tahun, lupa 50 tahun. Sudah kebayangan kepada hal itu, tak tahu apakah istri kita yang meninggal ataukah kita. Iya Bang Usman. Kalau diulas-ulas nanti sedih pula Pak Haji. Romantisnya beliau berdua, Masya Allah. Nah inilah ibu yang kami kembalikan bahwa itu memang kenangan. Tapi yang terkenang oleh kita adalah kita berpisah sementara. Karena kita akan berjumpa nanti di akhirat. Maka menjadi PR bagi kita, siapkanlah agar kita juga bisa bersama almarhum di akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih. Sekelas Nabi Muhammad SAW saja, Nabi penutup, Nabi penghimpun, sedih ditinggal oleh istri yang bernama Siti Khadijah. Sedih ditinggal oleh pakciknya bernama Abu Talib. Yang lebih sedih lagi meninggal dalam keadaan tidak mengakui bahwasanya Allah itulah satu-satunya Tuhan. Tambah lagi kesedihan ketika anak laki-laki beliau 2 orang meninggal dunia. Sedih. Itulah manusiawi. Apakah bangsa jin dan manusia, kita terutama, semua merasakan kesedihan itu. Dan disitulah di saat orang yang merasa sedih dan mempunyai akal, pikiran, hati, perasaan, maka dia bertuhankan Allah pada yang Maha Rahman. Di saat itulah cepat-cepat dia memulangkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga yang fokus pada diri kita adalah bagaimana amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan, oleh-oleh yang kita akan bawa berjumpa dengan Allah adalah bagaikan oleh-oleh yang dibungkus oleh Habil dengan ternak yang gemuk dan sehat. Bukan seperti oleh-oleh yang dibawa oleh Qabil dengan sayur-sayur yang busuk, tak bermanfaat. Inilah yang selalu menjadi renungan kita yang kedua. Yang pertama, siapkah kita berpisah dengan orang yang kita cinta? Apakah kita meninggal ataukah kita ditinggal? Tak ada yang siap. Gak ada yang siap. Tapi bukan titik, koma. Kesiapan itu akan terjalankan dengan mengisi. Pertama, hanya menuhankan Allah, satu-satunya Tuhan. Yang kedua adalah diisi dengan selalu dengan amal ibadah penuh ketaatan.
Yang ketiga adalah berharap untuk bagaimana amal ibadah yang kita perbuat diterima oleh Allah yang Maha Rahman. Gak sempat kita kaji lain lagi. Yang kita kaji hanyalah diri kita sendiri. Itulah nanti masuk dengan kajian surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Maka oleh karena itu, kupasan ini yang dikembalikan dengan ingatan lanjutan dari surat Hud ayat 123. Kenapa ini kita pakai? Sebenarnya ini adalah surat yang merupakan teguran luar biasa kepada umat manusia. Begitu juga bangsa jin ketika menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan kembali kepada umat manusia, karena di saat itu banyak sekali di antara kita yang seakan-akan mengatakan bahwa Allah tak tahu apa yang kita perbuatkan. Maka di ujung ayat itu dinyatakan, wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan sungguh bahwa Tuhanmu itu bukannya tak tahu apa yang kita kerjakan, Bang. Tahu Allah apa yang kita kerjakan, karena Allah Maha tahu. Maka untuk mendapatkan kajian sempurna, walaupun tidak sempurna seperti kesempurnaan yang ada, alias dinominalkan nomor 10, paling tinggi mungkin nomor 9, lanjutan tadi di situ adalah fa'budhu, sembahlah Allah. Jangan kita sembah dunia beserta isinya, termasuklah bunda kami. Jangan sampai kepedihan dan kesedihan ini mewarnai hidup kita sehari-hari, sampai kita seakan-akan tak menerima kenyataan yang telah datang pada diri kita. Ngapain aku ibadah, kau jemput juga orang satu-satunya yang telah menemaniku selama ini. Jangan. Minta izin ya Bun, ini saya ungkapkan apa adanya. Karena tadi sudah kita tegaskan, kita tidak berpisah selamanya. Kita berpisah sesaat saja. Sebenarnya kita yang ditinggal, bukan almarhum yang kita tinggal di kuburan. Kita inilah yang ditinggal di bumi ini. Sedangkan almarhum Pak Sofyanuddin bin Husain ini lagi menanti kendaraan yang akan membawanya menuju surga yang didambakannya. Jadi kita bagaimana? Kenapa diingatan tinggal? Karena masih kita bersama dengan dunia beserta isinya. Kadang kita lupa dengan Allah. Kegilaan kita menomorsatukan dunia beserta isinya, kita lupa dengan man arafa nafsah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Siapa dirinya itu? Tidak luput dari salah dan lupa. Cemana kita mau nyalah-nyalahkan orang? Awak sendiri salah. Cemana kita mengatakan orang lain lupa? Awak sendiri pun kadang pelupa. Maka ketika itulah fokus pada diri kita sendiri dengan ibadah kita. Ya Allah, masih salahnya yang kukerjakan selama ini. Aku mohon agar dapat yang kukerjakan ini benar dan kau terima. Ya Allah, benarkah yang sudah kulakukan ini? Apa jangan-jangan lupa aku masih ada yang ketinggalan? Maka didatangkan keyakinan di saat kita di dalam lupa dengan bilangan sholat kita, apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka ambillah yang kurang. Lebihkanlah dia. Kalau orang menengok, ya apa pula bapak tuh? 5 rakaat sholat isanya. Karena yang dia terapkan adalah menghilangkan keraguan, dilihatnya yang kurangnya. Kenapa dibilang kurang tadi? Agar dia tetap menolak kepada diri. Kekurangan diri adalah tidak luput dari lupa dan salah. Jangan lebih. Awak yakin lebih. Rupanya kata bilang, sholat apa abang nih? Isya kok 3 rakaat. Maghrib 2 kali abang. Nah itulah tadi. Kenapa? Itulah manusia yang mungkin lupa bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak luput dari lupa dan salah. Itu pengenalan diri kita yang pertama.
Jadi bunda, semua kita ini tidak luput dari kelupaan dan kesalahan. Semua. Nabi dan Rasul kan karena mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terpelihara. Sebelum lupa, langsung diingatkan. Sebelum buat salah, langsung dikasih kebenaran. Kalau kita, siapa yang mengingatkan? Yang mengajarkan kepada kita, pasangan hidup kita, anak kita, menantu dan cucu kita, jiran tetangga kita yang ada di sekitar kita. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan, orang yang cerdas dan beriman itu ketika disampaikan kebenaran, kedengar dalam dirinya, ia merenung. Tapi orang lawan dari yang tadi itu, ia tersinggung. Maka berharaplah kita menjadi yang pertama. Maka tadi kita awali. Kalau udah kita tadi tahu, kaji kepada diri kita, bahwa siapkah kita ketika meninggalkan orang yang kita cinta atau ditinggalkan oleh orang yang kita cinta, maka dari saat ini kita sudah berpikir sana. Itu dikatakan oleh Rasulullah, kafa bil mautil wa'idah. Jadikanlah kematian itu sebagai guru. Kafa bil mautil mau'idah. Jadikanlah kematian itu sebagai pembelajaran. Jadi kayak udah fokus kepada ngingat mati aja nih bang. Walaupun kata orang, masih panjang Ustadz, 50 tahun masih ada. Kalau memang sampai masa Nabi 13 tahun lagi. Kalau masa kayak Pak almarhum Pak Sofyan Nudin berarti berapa tahun lagi? 23 tahun lagi. Pak Haji 71. Tapi kita nggak tahu kapan kita mati. Wa matad din nafsun bi ai ardin tamut. Tiada yang tahu di bumi mana dia meninggal. Tidak ada yang tahu. Artinya bisa kita dalam kendaraan, bisa kita di rumah sakit, bisa di atas tempat tidur kita sendiri, bisa di atas sejadah, amin ya rabbal alamin. Kita tak tahu, karena semua Allah yang memberikan pengetahuan itu, dan dia hanya memberikan pengetahuan kepada orang yang dipilihnya. Itu pun orang yang dipilih tak menyampaikan, dan karena ia tak tahu apa ini benar atau tidak. Maka dalam hal ini, apa kata Allah tadi? Fa'buduhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah, tapi jangan sembah saja. Berpasrahlah selalu kepadanya. Maka kita akan berkecukupan. Udah kita sembah Allah tadi, kemudian sudah kita menyembah Allah, hilang yang kita cintai, orang yang kita cintai meninggalkan kita, alias meninggal dunia, harta kita pergi, hancur tak kemana, maka jasad itu jangan kita langsung merajuk mengatakan, buat apa aku nyembah Engkau ya Allah, malah Kau ambil semua. Itu bahasanya seakan-akan kita tidak mempercayai ada rukun iman yang kelima, beriman kepada akhirat. Akhirat inilah yang menjelaskan adanya kehidupan yang kekal. Tentu dua itu yang kita harapkan. Yang pertama, surga. Yang kedua apa? Neraka. Hanya dua gaungnya akhirat tuh, surga, neraka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat sedikit saja kebaikan, maka bagian kebaikan itu. Banyak, surga dapatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat sedikit keburukan, maka bagian keburukan itu banyak, nerakalah tempatnya. Maka bunda, tetaplah tawakal kepada Allah. Serahkan semua kepadanya. Insya Allah tetap ingat, jauh di mata, dakek di hati, kata orang Padang. Kalau bahasa Mandelingnya gimana Pak Haji? Jauh di mata, dekat di hati. Artinya jasad tak lagi nampak, tak berada di samping kita, sudah dilapis bumi. Tapi tetap kita ingat. Itu yang dikatakan tadi, idza mata bnu adama in qata amalu ila min talatin, shadaqatin jariyah
wa ilmu yantafi, sedekah yang berkeliling, ilmu yang bermanfaat, wa waladun soleh yad'ulah. Maka bila yang ketiga kita nggak punya waladun soleh, maka kita masih bisa mengandalkan sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah tadi? Berapa duit pun kita sedekahkan atas nama almarhum, mau 500 rupiah kah, mau 1000 rupiah kah, mau 5000 rupiah kah, nggak penting nominalnya itu, yang penting ikhlasnya. Kalau sudah ikhlas alias cinta, apa kata film-film yang dibawa oleh Yesi Gusman dengan Rano Karno, Gali dan Ratna? Jantung pun ku kasihkan sama engkau Ratna, kata si Gali yang diperani oleh Rano Karno. Karena cinta, bukan karena dia pelit, tapi itulah ikhlas yang sebenarnya yang membuat terangkatnya martabat orang yang dicintai. Kalau nominal yang dijadikan ada 10, ada lagi di atas 10, 11, ada 11, itu 1000, yang 1000 ada 1 juta, gak akan pernah berhenti Pak Haji. Tapi kerelaan, keikhlasan itulah, senyuman itulah. Maka kadang orang bilang, enak kalau ngasih sama orang yang butuh. Terlihat rasa terima kasih. Makanya Islam mengajarkan memberikan yang lebih butuh. Tapi di saat itulah yang kita kembalikan, terutama kepada bunda, istri dari almarhum Sopyanuddin bin Husain yang kita sayangi, semoga Allah menempatkan almarhum di tempat yang bahagia, amin ya rabbal alamin. Sedekah jariyah inilah dilakukan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa pesan almarhum buat bunda? Kerjakanlah. Tentunya pesan-pesan yang mengantarkan ketaatan kepada Allah. Jangan lihat tinggi kajinya, tapi yang jelas adalah datang untuk beriman dan bertaat kepada Allah dan penuh dengan takwa. Walaupun tadi sholat 2 rakaat pun itu dipesankannya, kerjakan. Maka ketika bunda mengerjakan itu, bunda kan tak pernah berpisah dengan almarhum. Bukan berarti secara jasad, tapi secara kebaikan-kebaikan yang kita ingat yang pernah diajarkan almarhum. Inilah senjata yang mengatakan, dan itu dikatakan oleh Allah. Siapa bilang yang mati syahid itu mati? Balhum ahya, tapi mereka adalah hidup. Di manakah ahyanya tadi? Kepahlawanan mereka memerdekakan, membuat orang-orang yang hidup dapat bebas dari kezaliman. Maka di saat kita ingat kebaikan itu, terutama bunda yang kami sayangi mengingat kebaikan dari almarhum, itulah yang membuat bunda tetap terkenang dan akhirnya ingin berjumpa. Apa perjumpaan tadi? Tentulah kita doakan agar almarhum surga tempatnya. Tinggal pertanyaannya, kita sudah siapkan nggak modal kita ke surga? Disinilah kita selalu ikhlas dan mikirkan kepada diri, menyiapkan oleh-oleh yang baik untuk kita antarkan kepada Allah nanti. Maka di saat itulah tentu pintu surga akan diberikan oleh Allah yang Maha Suci. Jumpalah kita, terutama bunda yang kami sayangi, dengan almarhum Bapak Sopyanuddin bin Husain, insya Allah ke depan nanti. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita semua, terutama buat ibunda yang kami sayangi, bahwasanya kajian utama adalah tawakalkanlah pada Allah. Segala urusan ini, pulangkanlah kepada Allah. Kepedihan ini, hingga kita akan tetap selalu mengingat dan menyadari bahwa Allah lah yang dituhankan, bukan suami yang kita cintai. Yang kedua adalah bahwa Allah lah pemilik semua dunia beserta isinya ini, bukan milik kita, termasuk Bapak almarhum Bapak Sopyanuddin bin Husain yang bunda sayangi. Maka saat itu senyuman yang akan ada. Maka Rasulullah menyatakan paling tidak 3 malam itulah kesedihan. Setelah itu laksanakanlah aktivitas keseharian dengan tetap penuh senyuman dan menjadikan kenangan, menyemangati, karena ada rasa aku ingin berjumpa suatu saat nanti bersama yang tak akan terpisahkan lagi. Itulah akhirat yang kita harapkan, surga nantinya. Pada Allah mohon ampun,
Pada bapak-bapak sekalian saya minta maaf, terutama pada bunda. Apa adanya saya omongkan ini, ikhlaskanlah dengan kepergian almarhum. Tetaplah sadarkan bahwa hanya Allah lah yang satu-satunya kita tuhankan. Kalau Allah punya kuasa, Allah selalu akan ingatkan kebaikan almarhum, dan kita tidak pernah sendirian, dan makin menyemangati kita untuk beribadah kuat kepada Allah yang Maha Rahman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.